Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, diberi Allah SWT kesehatan, keselamatan, panjang umur dalam keberkahan, dan selalu dalam istiqomah dalam ibadah, mampu meraih husnul khotimah. Alhamdulillah, bila bin solihah, ridho ila ta'asyuk, wassalatu syukur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wal walidayya amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca soal adab orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu ya bisa jadi guru atau ustadz atau kiai atau dosen atau pendidik atau pelatih yang berilmu terhadap yang diajarinya. Sekarang gantian adab murid atau santri terhadap guru, terhadap kiainya, ustadznya, atau adab mahasiswa terhadap dosennya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'adabul muta'alim ma'al alimi. Adab seorang murid terhadap gurunya. Etika siswa, etika mahasiswa terhadap dosennya, terhadap ustadznya, terhadap kiainya. Al-awwalu an yubda'uhu bittahiyyati wassalam. Yang pertama, hendaklah mendahulukan memberi salam penghormatan kepada gurunya, ustadznya atau dosennya. Jadi sebagai murid atau sebagai santri atau sebagai mahasiswa, hendaklah dia lebih dahulu menampakkan penghormatannya dan memberikan salam kepada gurunya atau dosennya atau kiainya atau ustadznya. Bukan yang gurunya yang beri hormat atau beri salam lebih dahulu, tapi santri atau murid yang lebih dahulu menunjukkan sifat bittahiyati, penghormatan, wassalami, dan memberikan ucapan salam hormatnya. Wassani, yang kedua, wa ayyuqalilu baina yadayhil kalam. Ketika berada di hadapan atau dalam satu majelis dengan guru, dengan ustadznya atau dengan kiainya, hendaklah dia tidak banyak omong, enggak banyak cakap, tenang dulu, diam, karena di majelis itu ada gurunya, ada kiainya, ada ustadznya. Diam, tenang dulu sebagai bentuk penghormatan. Ada bu dosen, ada pak dosen, mahasiswanya ngobrol baik, enggak menghormati dosennya atau untuk mempersiapkan untuk menularkan ilmu dan siap-siap menerimanya. Ini berarti kurang etika, kurang mengetahui adabnya. Asalisu, yang ketiga, wala yatakallam ma lam yas'alhu ustaduhu. Jangan cerita dulu, jangan ngomong-ngomong dulu sebelum guru memulai menyampaikan ilmu dan mempersilahkan siswa, murid, mahasiswa atau santri dipersilahkan untuk berbicara. Jadi walai takalam, tidak ngomong sih, malah yas'al dulu, ustadu rasa takon-takon sih sebelum guru memulainya. Arabnya. Yang keempat, wala yas'al ma lam yasta'din awalan. Jangan banyak tanya pada guru sebelum
belum minta izin dan diizinkan. Kalau belum minta izin Pak dosen, izin Ustaz, izin Yai derek tangklet, mau tanya boleh enggak? Nah, kita itu dulu. Wal khamisu yang kelima, wala yaqulu fi ma'aridati qauluhu qala falan fulan yukhallifa bi khilafin. Jangan menyangkal atau membantah. Wala yaqulu fi ma'aridati, tidak bantah, tidak ngeyel, tidak menyangkal terhadap perkataan gurunya atau dosennya atau kiainya. Seperti contoh, enggak gitu Bu, menurut pendapat saya. Enggak gitu Pak, menurut pendapat orang tua saya, menurut pendapat si fulan, menurut buku ini, menurut buku itu. Nah, menyangkal dulu sebelum dipersilahkan. Bukan area diskusi, tapi arena menuntut ilmu. Lah kok menyangkal, bantah bisik yang disampaikan oleh Ustadz gurunya, itu berarti kurang etika, kurang adab dalam menuntut ilmu terhadap gurunya. Ya, seharusnya tidak mau nyangkal dulu, tidak bantah dulu, kecuali dalam forum diskusi yang mana mahasiswa atau santri sudah diperkenankan untuk menyampaikan saran, pendapat atau usulnya, sehingga boleh menyampaikan perbedaan pendapat. Kalau beda pendapat saat itu, ya sudah diam dulu aja. Ya dulu, ini gurunya menyampaikan pendapat Imam Syafi'i terus, sementara dia sebagai santrinya lebih suka pendapatnya Imam Hanafi terus. Ya nggak usah nyangkal dulu, dengarkan dulu bagaimana pendapat Imam Syafi'i, beda dengan pendapat Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali kan beda. Ya, dengarkan dulu, tidak dibantah dulu apa kata gurunya meskipun berbeda pendapat dengan dirinya. As-sadisu, yang keenam, wala yashiru alaihi bi khilafin ra'yahu fayara annahu a'lam. Yang keenam, jangan memberi isyarat tanda pada gurunya dengan perbedaan pendapatnya. Jadi tidak usah bantah dengan kalimat, ini juga tidak usah memberikan isyarat bahwa dirinya itu beda pendapat dengan gurunya, dan dosennya nggak usah memberikan isyarat seperti itu juga. Tidak menyangkal dengan isyarat, tidak membantah dengan kalimat dan dengan isyarat terhadap perbedaan pendapat gurunya. Karena sesungguhnya ketika kita sedang menuntut ilmu, sedang menjadi santri, sedang menjadi murid, guru itu lebih tahu daripada murid, begitu. Kalau sudah murid atau santri atau mahasiswa sudah merasa aku lebih tahu daripada guruku atau dosenku, sama saja datang ke majelis ilmu membawa gelas penuh dan tertutup, tidak mungkin bisa terisi. Untuk apa hadir di majelis kalau sudah tertutup gelasnya begini? Maka adabnya saat menghadiri majelis ilmu, hendaklah hati ini kosongkan dulu, pikiran dikosongkan, sebagaimana datang membawa gelas kosong yang siap untuk diisi oleh gurunya. Entah itu mau diisi air mineral, mau diisi madu, mau diisi susu, terserah gurunya. Kalau kita sudah siap hadir, ya harus manut pada dosennya, pada kiainya, pada ustadznya, pada gurunya. Tidak menutup diri, merasa dirinya sudah hebat, sudah penuh ilmu, sudah pintar, sehingga tidak bisa menerima ilmu yang disampaikan oleh gurunya. As-sabi'ah, yang ketujuh, la yushawiru jalisahu fi majlisihi wa la yaksam inda mukhatibihi. Jangan bisik-bisik dengan orang yang duduk dekatnya ketika guru atau dosen atau ustadz atau kiai sedang menyampaikan ilmu. Gek diulang, gek diajari, gek dididik,
kok berbisik dengan sebelahnya sampai terdengar oleh yang mendidik, yang ngajari, sampai ketahuan yang lainnya, itu sungguh mengganggu. Jangan-jangan bisikannya itu hal yang kurang penting atau yang berbeda pendapat dengan gurunya tadi yang kurang bagus. Jadi tidak berbisik. Kadang-kadang biasa tuh ngobrol dewe, Pak dosen sedang menyampaikan di layar monitor, mahasiswa ngobrol dewe. Bu dosen sedang presentasi, mahasiswanya malah dolanan dewe. Nah, mengobrol dengan sebelahnya. Nah, itu yang kurang memiliki etika sebagai seorang tolak penuntut ilmu, kurang adab sebagai seorang murid. As-saminu, yang ke-8, wala yaltafit ilal jawani, jangan berpaling ke kiri ke kanan, tengok-tengok sana kemari di hadapan gurunya, tapi hendaklah yang menundukkan kepalanya dengan tenang dan penuh adab sopan santun, seolah-olah bersikap seperti ketika ia sedang sholat itu. Tundukkan kepala, tenang, diam di hadapan guru, di hadapan ustadznya, di hadapan kiainya, di hadapan dosennya. Tidak tengok kanan, tengok kiri, ngobrol dengan sebelah kanan, sebelah kirinya, dengan mahasiswa yang lain, dengan murid yang lain, dengan teman yang lain. Itu kurang bagus, kurang etika, kurang adab, kurang sopan santunnya. Jadi perlu dijaga, perlu dimengerti oleh para santri, para murid, para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Atas yang ke-9, wala yuksaru alaihi su'al inda samitihi, inda samit, jangan banyak-banyak tanya kepada guru ketika nampak guru itu atau dosen itu atau ustadznya nampak letih, nampak kecapean, digencar pertanyaan terus, wong lagi kesel banget, pengen istirahat atau diserang pertanyaan terus. Buat sesukne pertanyaannya ketika sudah dibuka pertanyaan dipersilakan, monggo silakan, barangkali ada mahasiswa yang bertanya, silakan, barangkali ada santri yang mau tanya, disilakan, barangkali ada anak didik bertanya, murid yang bertanya, silakan. Nah, baru bertanya. Itu kalau mau dipersilahkan berarti tidak menampakkan kecapean. Kalau kelihatan capek, loyo banget besok, ya nggak usah diserahkan dengan pertanyaan. Al-Asyrah, yang ke-10, idza qamal ustadu qamal muta'allimu li ajlihi ta'dziman. Apabila kita melihat hadirnya guru berdiri, kita yang sedang duduk hendaklah berdiri sebagai penghormatan. Sebagaimana asyraqal itu kan di situ tersirat pelajaran. Ketika asyraqal menyambut datangnya Nabi Muhammad SAW, kita berdiri asyraqal. Nah, itu sebagai isyarat petunjuk bagaimana cara kita menghormati guru yang datang dalam majelis itu, menghormati kiai atau ustadz atau dosen yang datang di majelis itu. Mahasiswa sedang duduk-duduk, tiba-tiba dosennya datang, ya berdirilah mahasiswa sebagai tanda penghormatan. Kemudian sampaikan salam, selamat pagi, apa siang, apa sore, sesuai kebiasaan di tempatnya. Nah, kalau biasanya assalamualaikum, ya sampaikan assalamualaikum, begitu, menyesuaikan adat kebiasaan di majelis tersebut. Jadi melihat gurunya datang, berdiri, menyambut, menghormati, dan memberikan salam penghormatan. Ya, sebagaimana tadi asyraqal itu menyambut datangnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah setiap majelis sholawat yang diadakan asyraqalan itu, jika di dalamnya semuanya melakukan dengan khusyuk, dengan tenang, apalagi semua jamaah dalam keadaan wudu, tidak ada yang batal, apalagi semua jamaah tidak ada yang merokok, insya Allah dalam majelis
Asroqlah itu didatangi Rasulullah SAW, dan tidak semua yang hadir bisa melihat hadirnya Rasulullah SAW. Kalau di logika dengan akal pendek kita, nggak mungkin Rasulullah datang, Rasulullah sudah wafat dalam kubur. Kalau logika pendek kita, namun dengan kehendak Allah SWT terhadap orang yang dibukakan kasabnya, mata hatinya dibukakan, ya mereka bisa merasakan kehadiran Rasulullah SAW. Bahkan yang lebih dari itu, bukan hanya merasakan, menyaksikan langsung dengan mata, tampak cahaya datang, cahaya Rasulullah SAW datang dalam bentuk cahaya begitu. Itu kalau diyakini, dan insya Allah banyak yang sudah bisa seperti itu, para ulama-ulama yang ahli mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang ke-11, ahadi asyara la yattabi'ahu inda qiyam minal majlis bikalamihi wa su'alihi. Jangan mengikuti gurunya dengan perkataan, omong guru ngomong gini ditiroke, guru gerak gini gerak gitu ditiroke, dalam rangka ngece, niroke dalam rangka ngece. Nah, itu biasanya itu tidak terjadi di mahasiswa, terjadinya di anak-anak yang usia SD biasanya. Kalau dia mahasiswa sudah ada lah, semua sudah ada di luar. Zaman dulu nggak ada niroke. Dosennya kalau gurunya kalau menerangkan mesti dengan berdiri sambil jinjit-jinjit terus. Itu setiap guru itu mesti ngajarnya mesti dengan jinjit-jinjit, gerakan ditirukan, berarti ngajar jinjit-jinjit tiru gurunya. Ngomongnya ditiroke, gurunya sering ngomong mulai dengan dimulai ditiroke, ya itu dalam rangka ngece, berarti itu Anda tidak punya etika atau adab orang penuntut ilmu terhadap yang menyampaikan ilmu. Asalnya asyara yang ke-12, la yas'aluhu fi tariqihi bal yang tadiru ila ayyabluhu baitihi au mahalihi qudihi. Jangan layas aluhu, jangan bertanya pada guru fi tariqihi, di tengah perjalanan, ning dalan ketemu jalan takon karo dosene kan gurune, Pak, Bu, mau tanya Bu, yang tadi itu loh, yang disampaikan di ruangan tadi loh, ning dalan takon, sebaiknya kan nanti nunggu sampai ila ayam duho baitihi, sampai ke rumahnya, au mahali kuti, atau sampai tempat duduknya. Kalau pemberi ilmu itu dosen atau gurunya atau kiainya sudah sampai satu tempat duduknya, baru sampaikan dengan hormat pertanyaan yang mengganjal tadi. Jadi tidak bertanya di perjalanan, di tengah perjalanan, sementara gurunya atau dosennya atau kiainya buru-buru selapin kamar mandi sih kok, malah dicegat takoni, sik kamar mandi sik, selapin air sik. Asaisus asyara yang ke-13, la yasi'udana bihi fi af'ali dhahiriha. Jangan berprasangka buruk terhadap gurunya apabila ia melihat gurunya mengerjakan suatu pekerjaan yang nampaknya secara lahir menyalahi ilmu, menyalahi kaidah ilmu, nampaknya secara lahir, tapi tetaplah berprasangka buruk kan? Jangan berprasangka baik, masyaallah, astagfirullah. Tetaplah berprasangka baik, jangan bersuudzon tapi berhusnudzon terhadap gurunya, karena guru itu lebih mengetahui, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran Nabi Musa dengan Nabi Khidir, disampaikan dalam surat Kahfi ayat 71 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra, yang artinya kira-kira
Qala, berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, akhraqtaha lidurika ahlaha, kenapa engkau rusak kapal ini? Apa kau ingin menenggelamkan semua penumpang kapal ini? Laqad jita syai'an imro, sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Nabi Musa waktu itu statusnya sebagai murid, Nabi Khidir sebagai gurunya. Melihat perbuatan Nabi Khidir yang nampaknya tidak sesuai dengan kaidah ilmu, di tengah lautan kok ngerusak kapal, melubangi kapal, dibolong-bolong kapalnya. Kan Nabi Musa khawatir kalau bocor nanti gimana, orang rasa penumpang penenggelam semua atau nanti kalau dibocori, dilubangi kapalnya. Nabi Musa menyampaikan begitu. Ini contoh agar kita ketika sebagai murid, masalah kita artinya sudah tidak sebagai murid lagi, ini memang jadi disampaikannya di pesantren. Ini pesantrennya pesantren kelas pesantren kelas kelas apa nih Pak? Kadang-kadang kitab ini dibaca di pesantren, kadang-kadang nggak sampai selesai. Padahal yang bab ini yang menyangkut santri ini malah di bab akhir, bab belakang. Seringkali dibacakannya di pesantren belum sampai akhir, sudah akhir tahun, sudah ganti kelas, sudah ganti kitab, sehingga santri kadang nggak sampai selesai. Ini juga anak juga gitu, anak-anak saya juga begitu, masing-masing punya kitab seperti ini, masing-masing beli, masing-masing beda gurunya, dan nggak pada selesai. Kita lihat masih bersih-bersih semuanya, nggak ada coret-coret ini, sehingga berarti belum selesai bacanya ini, belum selesai terbaca. Jadi ketika Nabiullah Musa bertanya pada Nabi Khidir, ternyata di situ tersimpan rahasia bahwa maksud Nabi Khidir melubangi kapal itu, merusak kapal itu, karena Nabi Khidir tahu bahwa nanti di pantai sana ada perompak yang suka merampas kapal dan seisinya. Kalau kapal nampak rusak, perompak tidak curiga akan isi kapal itu dan tidak tertarik untuk merompaknya. Karena itu Nabi Khidir menyelamatkan semua penumpang dan isinya serta barang-barangnya dengan cara merusak kapal itu. Nah, itu Nabi Musa tidak tahu bahwa itu ada rahasia semacam itu dalam Nabi Khidir. Nampaknya secara lahir menyalahi kaidah ilmu, namun sebenarnya tersimpan rahasia yang hanya diketahui oleh gurunya. Di siswa ataupun mahasiswa atau santri dilarang bersuudzon pada gurunya, karena boleh jadi gurunya memiliki rahasia ilmu yang lebih tahu dan tidak diketahui oleh muridnya. Yang berikutnya lagi, ini memang sedikit sebaiknya santri atau murid atau mahasiswa itu tidak meninggikan suara melebihi suara gurunya. Jadi kalau misal gurunya, dosennya dalam forum diskusi itu menggunakan suara level 2, ya murid atau mahasiswa jangan menggunakan level 3. Tinggi suaranya yang maksimal nada setinggi selevel dengan gurunya. Kalau bisa lebih rendah, wala tajhar, jangan lebih tinggi, jangan lebih tinggi suaranya. Nah, kalau bisa lebih rendah. Jadi tidak diperkenankan atau melanggar adab atau etika kalau ada murid santri menyampaikan pendapat usulan dengan suara nadanya lebih tinggi melebihi gurunya. Para sahabat Nabi pun dulu tidak berani bersuara keras di hadapan Rasulullah SAW. Meskipun memiliki suara keras lantang, namun ketika di hadapan Rasulullah tidak berani mengeluarkan nada suaranya melebihi ketinggian suara Rasulullah SAW. Dan ketika
santri atau murid ataupun mahasiswa ngejak salaman jabat tangan dengan gurunya, dengan yang mengajar, hendaklah tidak menarik tangan gurunya, tapi adabnya, etikanya, kepala yang menunduk mendekati tangan gurunya. Misal gurunya duduk di lantai seperti ini, kemudian murid berdiri ngajak salaman, ngajak jabat tangan, berarti kan narik tangan gurunya ke atas. Itu yang tidak punya etika. Murid atau santri yang punya etika, ngejak salim kiai ini lantai, ya melantai dulu sejajar dengan kiainya, baru ngajak salim. Tidak ditarik tangannya, tapi kepala kita yang mendekat ke tangannya kalau mau cium tangan. Tidak tangannya kiai ditarik, itu tidak, tapi ya kita yang mendekat kepalanya kepada tangan kiai itu. Begitu juga mahasiswa pada dosennya begitu, tidak berdiri di atas ini, dosennya duduk di lantai ngejak salim terus tangannya ke atas, itu yang tidak punya etika, nggak punya adab sopan santun terhadap yang memberi ilmu. Dan itu juga saya ajarkan pada anak-anak yang pernah belajar pada saya, baik itu di TPQ maupun di sekolah, tak ajari seperti itu cara berjabat tangan salim kepada orang yang memberi ilmu. Yang terakhir, doakan gurumu, karena gurumu itu adalah orang tuamu, orang tua rohani. Orang tua jasmani kan di rumah bapak dan ibu yang membesarkan jasmani. Lah orang tua rohani yang membesarkan rohani, yang memperkenalkan Allah dan Rasulnya, yang mengarahkan ibadah kita, membimbing jiwa kita sehingga kita bisa lebih dekat pada Allah, itulah orang tua rohani atau guru atau ustadz kita. Hendaklah selalu didoakan sebagaimana kita mendoakan ayah ibu kita, doakan pula gurunya, doakan pula dosennya, kiainya atau ustadznya. Memohonkan ampun pada Allah SWT agar diberkahi pula umurnya, diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dalam keberkahan, diampuni Allah semua dosa-dosa kesalahannya. Dimohonkan pada Allah SWT, doakan selalu. Insya Allah santri ataupun siswa, mahasiswa yang rajin mendoakan orang tua dan juga gurunya, insya Allah ilmunya berkah, hidupnya penuh manfaat. Demikian bab yang dibaca pada malam hari ini. Akhirnya kita tutup dengan bal asri bersama dan dapat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.